dulu pas 100.000 kan berapa murunya 200. Oh iya? Di situ dulu tempatnya yang para 50 boleh cari. Terapi saraf itu Apa itu Ustaz? fisioterapi. Anu kah? Iya. Anak pasti fisioterapi itu sama. Kalau mana Jaga rasanya sangkot tak iya. sebenarnya songkok Daud tuh Iya. sama dengan songkok Haji. Dia kasih boleh begini, kalau mau pegang lagi kasih begini lagi. Oh iya tahu. Nanti dingin juga. Iya deh, mantap ke. Kalau mau lagi salah kita kasih begini. Oh iya. Mana kita beli tuh? Mana ya anak ini anak orang besar kita semua pakai. Dan anak-anaknya apa yang begini. Oh begitu bentuk. Jadi Ceplu. Datang saya masih mahasiswa kan saya beli di Bogor ini ya. Pertama kali saya ke Puncak. Sekali. Jadi Tribuner. Ketawa yang lagi. kagak indah. Rektor. Ada kemarin yang komentar di YouTube. Apa dia bilang? Nabi Rahman Bandok namanya juga. Ih, oh pasti. Dia bilang jangan diperagakan itu jurus mabuk. Iya. Hargai orang lagi. Kalau Terima kasih kan buat Iya. jurus mabuk itu. kalau tidak diperagakan tidak tahu orang bilang apa. Jurus mabuk. Itu jurus mabuk itu jurus andalannya Jet Li. Jackie Chan. Ciceng. Ya. Yang biasa dulu masih bayar gitu tak 25 rupiah. Digerakkan master. Iya. Orang kira bilang mabuk karena habis minum balu. Eh. Padahal tidak itu jurus. Iya. Bukan ponakan. Kesehatan ini lindung. Kenapa dipukul begini? Gak mampu. Jadi nanti lah itu Pak Rahman Banto. Hah. Tadi Pak Ustaz bilang mari kita hargai. Tidak usah diperagakan. Kira kita memperagakan kemarin itu. Tinggal olok-olok ki. Nurdin Abdullah yang kaya kan jurus mabuk sembarang orang nak tuduh. Tidak begitu tahu para membando. Gitu. Jadi sebenarnya saya mau bilang lagi pemerintah Arab Saudi itu keluarkan jurus mabuk tapi nanti mengkritisi lagi. Kenapa lagi? Pemerintah Arab Saudi Arab saya. Saudi sudah keluarkan jurus mabuk. Hah. Diputuskan nih tidak ada haji tahun ini dari luar negeri. Oh begitu. Jadi sebenarnya itu menurut kepercayaan kita umat Islam tidak akan berhenti tawaf itu di Ka'bah. Iya betul. Makanya kalau katanya tidak ada orang itu akan turun ke malaikat untuk tawaf di sini. Iya. Jadi senang itu kelihatan penuh orang di situ tawaf karena memang begitulah karena kalau tidak ada yang mengitari itu Ka'bah itu dia akan terbang. Dan kalau Ka'bah itu tercabut dia hancur ini terbang terus itu juga ini. Iya karena intinya dunia ada di situ. Nah, percayanya kita yang keimanan kita begitu. Iya. Jadi Arab Saudi tidak boleh sebenarnya membatasi haji. Kecuali kalau dia sedang melancarkan jurus mabuk. Iya. Tidak boleh mengaruhkan itu. Dari zamannya Nabi Adam itu sudah begitu. Iya. Haji dilanjutkan lagi disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian disempurnakan lagi manasiknya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi umat taat. Iya betul. Jadi tahun ini pemerintah Arab Saudi memutuskan hanya mengizinkan 60.000 orang 60.000 orang dari melaksanakan haji tahun ini. Warga Saudi juga. warga Arab Saudi. Warga Arab Saudi atau warga Indonesia yang ada di Arab Saudi, ekspatriat namanya. Iya, beruntung nih. Dan tahun lalu kan hanya 3.000. Nah ini Iya. lagi 30.000 ya tahun lalu.
tahun 1.000 lalu, orang. 1.000 orang itu. Hmm. Itu pun ada 13 orang dari Indonesia yang diundang khusus. Hmm. Di tahun lalu ada 13 warga Indonesia dari sini. Beruntun na tahu. Yang diundang ke Kerajaan Arfon ke sana. Tahun ini 60.000. Iya. Tapi duta besar Indonesia di Riyadh sedang melobi supaya ada 1.000-an warga Indonesia yang sekarang ini tinggal di Arab Saudi bisa termasuk di antara 60.000 Oh. 60.000 semuanya warga domestik atau warga negara lain yang tinggal di Saudi, namanya Expatriat. itulah yang diberikan untuk melaksanakan haji. Iya. Jadi sama. Jadi Nabi bilang Pak Menteri Agama, mudah-mudahan karena ada keputusannya Saudi diberhentikan juga itu bundi-bundinya Menteri Agama. Iya tahu. Kasihan tuh. Kadang ini Menteri Agama dianggap tidak mau menghajikan Indonesia karena pada tinggal 3 Juni lalu Menteri Agama memutuskan tidak memberangkatkan jamaah di tahun ini. Iya. Karena alasan pandemi kesehatan dengan alasan tidak ada bilang waktu melakukan persiapan. Betul. Ternyata dia juga tidak diumumkan tanggal 3 Juni itu. Tetapi juga tidak bisa ada. Ya, sekarang Saudi sudah memutuskan tidak menerima haji dari luar negeri. Iya tahu. Jadi salah selama ini kan beredar nih informasi bahwa Saudi tidak terima jamaah hajinya Indonesia hanya vaksinnya pakai Sinovac. Iya. Bukan vaksin yang dipakai di Saudi. Sehingga ada katanya 11 negara yang diundang. Itu kayak Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, ya negara-negara Eropa itu Iya. yang diundang. Itu yang informasi yang beredar. Selama ini terbukti tadi diumumkan Tidak tahu. tidak ada. Pokoknya tidak ada sapu rata. Iya. Semuanya dari ditolak masuk haji Saudi kecuali warga negara Saudi dan itu pun hanya 60.000 orang. Aslinya tidak dibatasi deh. Dan besok terbenar Iya. jam 11 malam waktu Indonesia Tengah kita akan menyaksikan Inggris melawan Kroasia. Wih. Pasti gua nontonin. Pasti nih ke Andalan Inggris. Inggris. Oh memang kelahiran Inggris mungkin bupati gua itu. Inggris kan? Iya. Nah, selalu pakai bahasa Inggris ya dengar. Iya. Anaknya juga begitu semua. Jadi katanya orang Inggris mungkin ini bupati gua. Jadi mirip Inggris memang juga. Iya. Jadi kita akan menyaksikan pertarungan antara Harry siapa itu dengan Luka Modric. Harry Kane. Luka Modric ini pemain terbaik Iya betul. dunia 2018 kan? Iya. Jadi pemain terbaik dunia 2018 dengan penyerang terbaik saat ini yang berhadapan Kroasia dengan Inggris. Siapa yang kita dukung ini? Bisa tetap Belanda. Sangat berikut. Iya. Pak Dhani, baru tadi Dhani. masuk sini Pak Dhani. Ipa Apit tahu Inggris juga. Inggris kah juga? Belanda juga saya bukan. Oh tadi ada tadi? Iya, pesimisnya Pak Dhani. Oh. Pak Dhani itu berapa hari ini dia dibaca ke HP nah. Ih, masa? Bawa kita lihat. Bahaya nih. Bagus dengan ini. Bukan pembaca kah Bella? Apa membaca dia? Iya. Nggak bilang di situ. Pak Kambi bisa transfer dulu ke rekeningku. Masih Belanda, kita dukung di Euro 2022 ini kak. Iya. Dia balas, yeay, penyanyi lagi ini. Eh, Ini dari foto aja tuh gue. banyak sekali. Gampang sekarang ini dapat foto-foto begitunya Pak Dan. Apa itu lagi nih? Tapi ndak nawi aja ki bilang bisa transfer dulu. Iya. Oh ndak jika. Kalau udah minta kan terus putaran cepet 15.000. Iya. Kalau ditata itu belai. Saya bantu wali kota. Iya tahu. Walaupun cuma 15.000. Nggak sembarang itu bisa dibantu wali kota. Betul. Kapan pilih kita bantu wali kota? Iya tahu. Selama ini kita bilang
bilang wali kota itu Suka kasih bantu, nomor. iya. Kan kita yang kasih. Betul. Jadi terima kasih. Kapan di? Dikirim. Iya. Hormat ini. Ya, semua nonton orang tahu. Hari pekan Ih, kita tadi hari malam Minggu. seru nadi. Hari Minggu. Hmm. Tinggal 13 nih. Tinggal 2 hari lagi. Dengan bulan. Kita sama penggemar tak kita dukung nanti. Kita turun. Ya, baru kita pakai baju Jerman. Kalah. Oh, dikalah minta kemarin di. Kira Di Jerman nih itu. Kasih tau mi Dr. Roy. Dr. Roy. Apa itu kira-kira Roy itu? Mana gitu? Jerman nih itu. Prancis. Oh itu Prancis tahu. Saya PSM Makassar. Udah baik deh. Kaparisan. Ah gitu. Kabar. Di baru saya ketemu di. Gila mana balik. Apa kita bahas itu dari mana kita ke? Sini. Oh, Kita nggak masih siang di siap. jaga halaman kita jaga kantor. Kantor kita. Kalau mau kilat malam, Hmm. minggu saya ngantor. Oh. Hanya malam minggu kita kerja halaman untuk besok. Pak Heeh. pembaca. Nah hari ini saya kerja halaman PSM Makassar ya Bu. PSeng. Nah. Beritanya besok ya masih seputar persiapan liga. Mm-mm. Tribuners. Sekarang kan yang lagi hot-hotnya itu transfer pemain tuh, Iya. lagi supporter ini pasti yang paling penasaran supporter siapa ini pemain ini didatangkan PSM, pasti. termasuk pelatihnya siapa ini Iya. pelatih, kita tunggu-tunggu apalagi manajemen sudah mengeluarkan statement bahwa akan segera diumumkan pelatih dalam waktu dekat ini ya. Setelah pelatih pasti penasaran lagi siapa lagi pemain yang didatangkan ini, Iya. khususnya pemain asing. Mm-mm. Karena kan baru satu pemain asingnya PSM. Sementara PT LIB operator liga memperbolehkan 4 pemain asing, 3 non Asia, 1 Asia. Nah ini menjadi pertanyaan kemudian Tribuners karena kalau pemain non Asia itu sudah banyak nih rumor-rumornya beredar. Siapa yang akan direkrut PSM, akan ada nih foto-fotonya itu menyebar di kalangan Iya. supporter. Nah yang menjadi pertanyaan ini non Asia, yang Asia maksudnya. Asia. Apakah PSM kali ini akan memakai pemain Asia atau tidak? Nah itu yang belum ditahu. Tuh. Dengar-dengar dari Pak pelatih sementara, Pak Syamsuddin Batola juga belum bisa memastikan apakah akan memakai pemain Asia. Dia Pak Coach Syamsuddin Batola ini menyerahkan sepenuhnya ke manajemen. Iya, tahu. Terserah manajemen kalanya. Jadi biasanya kan pelatih yang menentukan kita butuh. Iya. Kalau ini ke manajemen, terserah manajemen apakah mau memakai pemain Asia atau tidak. Kalau ada ya alhamdulillah. Betul. Kalau misalnya manajemen tidak perlulah pemain Asia, kita pakai pemain lokal saja. Ya terserah. Nah jadi kan sejak Liga 1 ini dilaksanakan 2016-2017 sudah ada 4 pemain Asianya PSM. Iya. 2 striker, 2 back. Yang striker itu yang JT sama Sandro, mungkin Tribuners masih ingat. Iya. Kalau yang back itu yang paling terkenal kan Aaron Evans yang kemarin sudah persembahkan Piala Indonesia. Terakhir kemarin yang cukup menjanjikan Hussein Eldor. Iya. Tapi baru 4 pertandingan dibatalkan ini Data Corona. nggak ada yang corona. Terpaksa Hussein Eldor pulang kampung ke negaranya Libanon. Nah ini jadi pertanyaan apakah PSM, kalaupun misalnya PSM ambil pemain asing Asia, nah, posisinya di mana? Apakah ke striker atau gelandang atau back? Iya. Atau malah posisi lain kita tidak tahu. Betul. Kalau Tribuners ini maunya apa? Pakai pemain Asia kira-kira atau Asia semua atau pemain lokal semua deh. kalau saya pemain lokal jadi lebih banyak jam terbangnya pemain lokal, pemain muda Tribuners sih. Iya, tapi pemain- kan kita di custom memang jangkau tempatan lah. Ya, yang dari akademi dikembangkan ke Tribuners sama tuh ada yang bisa menyusul Asnawi Iya. ke Korea. Nah, kan banyak tuh pemain akademinya PSM bisa dimanfaatkan gitu. Ya, kita tunggu saja lah Tribuners bagaimana manajemen, kita berdoa saja semoga semuanya lancar dan tentunya Liga 1 segera dimulai. Itu intinya, biar banyak pemain kalau nggak mulai liga sekali dong. Oke Tribuners, Oke kayaknya deh. itu.
Ya. Sampai ketemu lagi. Oke deh. Kakak Nano. Hai, Pocak. Wih, luar biasa. Apa itu, Pocak? Jadi, kapan kita ini berangkat ke Jakarta? Weh, kamu Pocak. Wih, tugas negara ini. Kemana? Jakarta menuju berapa lama kita nanti liput Europe? Biasa ini. Ini kalau kita tidak kerja di Tribun ya tidak bakalan injak ke daerah-daerah lain. Iya, ndak injak ke Eropa. Tidak injak ke Eropa, tidak injak di Asia, tidak injak di apa lagi? Zimbabwe. Deh, saya masih ingat dulu waktu pertamanya Tribun tuh, Iya. saya ditugaskan dulu Piala Dunia Korea Jepang. Mana itu Pocak di? Wih, Banyak biasa. 40 hari kak di sana. Kita berapa? Kita 30 hari jadi nanti mungkin ini. 1 bulan kayaknya. 1 bulan Kide? Iya. Deh, saya 40 hari. Dan- Baru pindah ke Korea, Kak, baru pindah lagi di Jepang. Nah, tapi saya sebenarnya jujur saya bingung kenapa sampai saya yang ditugaskan ini Pocak. Ikan kita tos sento yang bagus bahasa Jerman tak bahasa Inggris tak toh. Nah, selama ini saya tidak liputan PSM. Itu Tommy supaya nanti Piala Dunia berikutnya ikut lagi kita ke sana. Gitu Pocak. Dipersiapkan Piala Eropa mau dulu toh. Siap. Tapi yang namanya tugas negara, apapun itu harus dilaksanakan. Harus. Apalagi di perintahnya presiden ini. Tidak boleh tidak. Saya ingat dulu kodong itu tuh sama ke Ustaz Kambe Ya. di Korea Cina. Weh. Mau ke Indomie. Indomie kita makan dengan roti. Karena takut gitu. Berarti Baru itu banyak Ustaz nih. Kambe itu tidak pintar ke makan makanan Jepang, kampungan. Jadi makan Indomie terus. Indomie. Kita ikut tombak. Ya. Serunya dia. Salamku nanti kalau ketemu kita nah. Siapa Pocak? Siapa ini? Siapa? Sidanto? Sidan. Iya. Atau kalau ketemu kita nanti dengan Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tuh, salamku bilang salam Ya. itu dulu Ocha Alim yang foto kita sama-sama. Siap, Kita lupa siap. mi. Iya. Dulu. Apa ini liputan Jadi begini Pocak. Iya. Ini kan kemarin kita dari liputan di Cindako. Oh, Cindako negara itu mana berada sih di- itu Cindako? Berada di Sembawe? di Kabupaten Maros Pocak. Oh, Maros. Nah, jadi dia tempatnya itu di dusun dusun Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Dari Eropa ke Tompok Bulu. Situ tuh yang saya liput sebenarnya acaranya Pertamina karena kita diundang sama Oh, ya Pertamina, tahu. dengan tema Cindako Menyala. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah budidaya budidaya sarang lebah, budidaya ini madu. Nah, Iya. tapi prosesnya itu mereka tidak pada saat panen madunya itu mereka tidak potong semua sarangnya Jadi karena mereka sisakan untuk proses bersarangnya lagi. Jadi sekitar 10% dari sarangnya itu mereka ambil. Nah itu yang saya liput Pocak. Jadi Iya, snapshot iya. untuk besok itu proses pengambilan Madu? Madu madu hutan ini Pocak. Iya, Maksudnya madu hutan. iya karena di hutan tempatnya memang Iya, mahal gitu. asli ini itu pengorbanan situ Pocak. Mulai dari proses pakaian APD-nya, mulai dari proses pengasapannya sampai diiris dan menjadi apa istilahnya itu sarangnya itu diambil sama air madunya itu. Itulah untuk itu besok nanti yang saya akan sajikan di halaman snapshot Pocak. Kalau mau lihat sedikit saja Iya, hasilnya Dek. seperti ini Pocak. Jadi ini pakaiannya Pocak. Tapi biar pakai begini kita tanji Iya, karena asli anunya apalagi Madu hutan. daunnya tuh Sengat ki. Asap-asap lagi. Nah, Dia itu tahu lebaran Tribun saya. Jadi kurang lebih seperti begitu Pocak. Nanti teman-teman Tribuners
lihat untuk lebih detailnya di halaman 5 besok. Jangan lupa beli koran, karena untuk melihat detail seperti bagaimana prosesnya itu hanya ada di halaman 5 besok. Oke. Dah.